أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: taraktu bikum amrain lan tadillu tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Masyarul muslimin sidang jemaah yang rahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat merasakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, baik ibadah makhdah, salat wajib, salat sunnah yang kita rasakan merupakan sebuah kenikmatan, infak, zakat, sedekah, puasa yang kita lakukan, haji atau umrah, itu adalah nikmat-nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang apabila kita dapat melaksanakannya. Kemudian banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita ingin ungkapkan nikmat Allah itu tentunya tak habis-habisnya. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri sendiri dan keluarga serta kaum muslimin di Masjid Al-Islah yang diberkahi oleh Allah ini. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa bekal-bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh amal perbuatan yang kita lakukan selama kita berada di muka bumi ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka kami khatib yang diamanahkan oleh pengurus masjid ini akan mengangkat tema pentingnya salat khusyuk. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 Allah mengatakan pada kita ayat 1, ayat 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah, beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 45 juga Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para ulama mengartikan khusyuk dengan berbagai macam definisi. Di antaranya adalah salat yang khusyuk itu merupakan ketenangan jiwa sehingga tubuhnya nampak tenang dari sisi pandangan. Ada juga ulama lain mengatakan khusyuk adalah rasa takut kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan khusyuk itu adalah tawaduk, merasa rendah diri di hadapan Allah karena mungkin tahu akan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang kita berharap ampunan Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa khusyuk itu
adalah keyakinan pada ayat-ayat Allah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran daripada makna khusyuk itu sendiri. Khusyuk dalam salat diartikan juga sebagai rasa takut kepada Allah. Takut akan azab Allah, takut tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut diri kita, istri kita, takut keluarga kita, anak dan keturunan kita tidak diselamatkan oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat kelak. Kita merasakan takut itu, maka ketika kita salat, kita berharap, penuh harap pada Allah untuk menyelamatkan diri kita dan anggota keluarga kita. Inilah gambaran daripada rasa khusyuk. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khusyuk juga dapat diartikan senang berlama-lama dengan Allah. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ketika salat tahajudnya, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa, itu satu paket, satu rakaat. Kalau dihitung jumlahnya lebih daripada 6 atau 7 juz. Asyik berdiri lama-lama, senang berdiri lama-lama membacakan ayat-ayat Allah. Ini juga bentuk khusyuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi kepada kita Muhammad SAW. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi yaitu surah Al-Baqarah ayatnya ayat 45 bersambung dengan ayat 46 dan 47-nya. Ini didekatkan oleh Allah 4 ayat ini. Bagaimana cara kita dapat memperoleh kekhusyuan? Yang pertama ayat 45 surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Artinya Allah sudah tahu kalau kita itu punya problematika. Setiap kita berani menghadapi kehidupan ini berarti kita punya masalah. Tinggal tergantung kecil atau besarnya masalah kita. Yang kadang-kadang membuat kita takut itu adalah masalahnya begitu besar. Misalnya berhadapan dengan aparat pemerintah, berhadapan dengan kepolisian, kejaksaan, KPK. Ini masalahnya terasa berat dan besar. Perceraian, ataupun masalah harta waris, ini masalahnya besar. Dan masalah-masalah lainnya. Maka ketika ada masalah seperti itu, mintalah tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar. Sabar di sini diartikan terima dulu kenyataan masalah itu. Jangan justru menghindar. Kadang ada masalah lalu tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Ada masalah langsung tidak mau salat. Keliru hal seperti itu. Tapi jika makin banyak masalah makin harus dekat kepada Allah. Ini diinginkan oleh Allah seperti itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu, untuk melakukan hal seperti itu agak berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun. Memang hal itu berat, tetapi akan mudah dilakukan illa 'alal khasyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang asyik. Orang-orang yang asyik beribadah salat itu akan merasa begitu banyaknya masalahnya, begitu dia semakin dekat dengan Allah melalui salat 5 waktu dan salat sunnahnya. Lantas bagaimanakah ciri-ciri daripada orang yang khusyuk ini? Bagaimanakah dia mencapai kekhusyuan ini? Yaitu allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang bisa begitu itu kata Allah adalah mereka yang meyakini, allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang meyakini akan bertemunya dengan Allah kelak. Meyakini kalau mereka nanti akan disidang oleh Allah kelak. Akan dipertanyakan oleh Allah, bagaimana engkau menghadapi masalah? Oh, dengan bermunajat pada Allah. Betul. Banyak saksi yang menyaksikan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Juga mulaqu rabbihim ini yang sering kita baca dalam setiap surah Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari itu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Inilah yang akan kita hadapi nanti di yaumil kiamah kelak. Allah yang menjadi raja yang menentukan nasib kita di akhirat kelak, apakah masuk surga atau sebaliknya. Allah yang menentukan nasib kedua orang tua kita, apakah masuk surga atau sebaliknya.
Allah yang menentukan nasib istri, anak dan keturunan kita, apakah masuk surga dan sebaliknya. Inilah Malik Yaumiddin yang nanti akan kita temui, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah ya Malik Yaumiddin itulah nanti kita akan kembali. Maka munculkanlah pemahaman kita, bertekun-tekunlah dalam memahami ma'rifatullah, belajarlah surah Al-Fatihah itu terus menerus supaya tumbuh kekhusyuan di dalam kita salat 5 waktu. Jangan anggap sepele surah Al-Fatihah. Mintalah dan berdoalah kepada Allah agar Allah menyentuhkan hati kita, jiwa kita dengan surah Al-Fatihah itu. Sudah sering kita baca 17 kali dalam sehari semalam. Apakah surah Al-Fatihah itu menyentuh jiwa kita, membuat rasa takut atau membuat rasa kita rasa tawaduk, rendah diri di hadapan Allah? Kalau belum tersentuh oleh surah Al-Fatihah, memohonlah kepada Allah, ya Allah, sentuhkan aku dengan surah Al-Fatihah itu ketika dalam salat, menjadi imam maupun mendengarkan suara imam. Insya Allah, kalau kita sudah sampai tersentuh oleh firman Allah surah Al-Fatihah itu, insya Allah itulah tanda-tanda kita sudah mencapai kekhusyuan. Ayat berikutnya diingatkan pada Bani Israel tentunya. Ya Bani Israel, lazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ini merupakan kelanjutan daripada perintah untuk khusyuk, tetapi Allah ingatkan pada Bani Israel untuk banyak-banyak bersyukur. Artinya, walaupun ini ayat untuk Bani Israel, sindiran kepada kita, sudahkah kita bersyukur secara maksimal? Karena Allah sudah memberikan kita kemuliaan dan keutamaan. Jangan kita seperti Bani Israel yang tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu, kalau ada hamba Allah yang tidak pandai bersyukur, maka sifat-sifatnya seperti Bani Israel atau Yahudi. Makanya ayat ini bukan hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, lazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat yang telah diberikan olehku kepada kamu, dan kami utamakan kamu, kami muliakan kamu di antara bangsa-bangsa yang lain di muka bumi ini. Tapi mereka tidak pandai bersyukur, akhirnya mereka terhina. Nah, kepada kita sindiran, apakah kita yang sudah menjadi umat Islam ini, apakah kita yang sudah diimankan oleh Allah dengan Islam ini, yang telah dipertemukan oleh Allah dengan ajaran Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW ini, pandai bersyukur? Kalau belum pandai bersyukur dengan Islam, dengan iman yang telah diajarkan oleh Allah melalui guru-guru kita ini, maka tabiat kita lebih kurang sama dengan Bani Israel. Maka harus kita syukuri, banyak-banyak bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini dan nikmat yang lainnya. Untuk menumbuhkan rasa khusyuk juga pada ayat berikutnya 45, 46, 47 terakhir daripada kajian kita dalam khutbah ini, yaitu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Takutlah, kata Allah, takutlah di suatu hari, yaitu di hari kiamat maksudnya, yang dimana seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak bisa menerima pertolongan dan syafaat dari orang lain, dan tidak bisa menerima semacam tebusan-tebusan dari yang lainnya. Seperti di dunia ini, hukum bisa batal karena ditebus dengan duit misalnya. Di akhirat nanti tidak lagi seperti itu. Artinya, saudaraku sekalian, untuk menambahkan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, maka kita hendaknya banyak-banyak menghafal Al-Qur'an, surah-surah yang terkait dengan hari kiamat itu, sehingga memunculkan rasa takut dalam jiwa kita. Kami rekomendasikan dan kami pilihkan, nanti silakan cari sendiri untuk dihafalkan surah-surah yang memunculkan rasa takut kita. Di yaumil kiamat nanti terjadi kayak apa? Bacalah dan hafalkanlah. Misalnya surah Ar-Rahman, hafalkanlah surah Al-Waqi'ah, hafalkanlah surah Al-Hadid. Ini akan menumbuhkan rasa takut apabila kita menghafalnya, memahami terjemahnya. Hafalkanlah surah Al-Muluk, hafalkanlah surah Al-Haqqah misalnya, hafalkanlah surah Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan hayati, pahami maknanya. Insyaallah kalau sering-sering kita membaca surah-surah ini dan menghafalnya, maka akan menumbuhkan rasa khusyuk kita dalam salat kita. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya memang Rasulullah telah mengingatkan pada kita dalam setiap keadaan apapun. Taraktu bikum amrain lan tadillu tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur rasul.
Aku tinggalkan pada kalian dua warisan yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Orang yang salat bisa saja dia tidak khusyuk, dan tidak khusyuknya membuat dia lalai, dan akhirnya salatnya tidak memberikan makna, dan akhirnya meninggalkan salat karena tidak merasakan kenikmatan. Tetapi kalau sering menghafal Al-Quran, surah-surah yang terkait dengan hari kiamat itu, insya Allah akan ada keinginan lagi untuk salat, akan ada keinginan lagi untuk berdoa kepada Allah, berharap bebas dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Demikianlah barangkali khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang 20 menit kami sampaikan. Mohon izin, mohon maaf jika berlebihan dari ketentuan pengurus masjid. Mudah-mudahan salat khusyuk ini menjadi perhatian serius kita untuk dapat meminta kepada Allah agar bisa salat dengan khusyuk, karena dengan salat khusyuk itu sajalah Allah menjadikan kita bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menjadi orang yang khusyuk dalam salat. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.